Assalamualaikum warahmatullah. Takbir. Salam Ahmadiyat. Hazrat Muhammad Mustafa. Hazrat Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad ki. Ghulam Ahmad ki. Khilafat-e Ahmadiyah. Khilafat-e Ahmadiyah. Hazrat Amirul Mu'minin. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamil. Jalsa Salana Germany. Jamaat Ahmadiyya Alamgir. Jamaat Ahmadiyya Germany. Nare Takbir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hari ini, upaya para Ahmadi yang tersebar di seluruh dunia untuk memenuhi hak baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, mengorbankan jiwa, harta, dan waktu untuk menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia, merupakan bukti bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam adalah sosok yang diutus Allah Ta'ala pada zaman ini untuk kebangkitan Islam yang kedua kali. Tanpa dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala, tidaklah mungkin orang-orang dari penjuru dunia datang masuk ke dalam lingkaran baiat beliau. Dan ini adalah karunia khusus Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala sendiri telah berjanji bahwa ketika manusia mulai melupakan ajaran Islam dan suatu masa akan datang, maka Allah Ta'ala akan mengangkat seseorang yang dengan pertolongan Allah Ta'ala akan menyampaikan pesan Islam hingga ke seluruh pelosok dunia. Alhasil, Anda hari ini datang ke sini untuk tujuan agar selama beberapa hari tinggal dalam suasana keagamaan untuk memuaskan dahaga rohani dan ilmu Anda, dan bergabung dengan orang-orang yang merupakan jamaah akhirin, yakni akhir zaman, yang akan mengemban misi Al-Masih Al-Maud atau berjanji untuk mengembannya. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda di suatu tempat bahwa apa yang dikehendaki Allah Ta'ala, penyempurnaannya harus terjadi dalam dua zaman. Pertama, zaman Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, dan zaman Al-Masih dan Al-Mahdi yang terakhir, yaitu pada satu zaman, Al-Quran dan ajaran yang benar diturunkan. Tetapi ajaran ini tertutup oleh masa kemerosotan yang mana pengangkatan tirai itu ditakdirkan pada zaman Al-Masih. Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam pertama mensucikan jiwa jamaah para sahabat yang mulia, dan kedua terhadap jemaat yang akan datang yang berkenaan dengan kemuliaannya turun ayat lamma yalhaqu bihim, yakni mereka yang belum bergabung dengan mereka.
jelas bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kabar gembira bahwa pada saat kesesatan, Allah Ta'ala tidak akan membiarkan agama ini sia-sia, melainkan di masa yang akan datang, Allah Ta'ala akan membuka hakikat Al-Quran. Dalam athar disebutkan bahwa salah satu keutamaan Al-Masih yang akan datang adalah bahwa dia akan memiliki pemahaman Al-Quran dan ma'arif, dan hanya dengan melakukan istimbat atau menggali hukum dari Al-Quran, dia akan memperingatkan orang-orang dari kesalahan-kesalahan yang telah timbul di antara manusia karena ketidaktahuan terhadap hakikat Al-Quran. Pada zaman ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam diutus, saat itu setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap Islam sedang berdoa agar Allah Ta'ala mengutus seseorang yang dapat mengeluarkan bahtera Islam yang tergoyah ini dari pusaran air, dan agar ajaran Islam kembali berjaya, serta ajaran Islam yang indah dan terang kembali tampak di dunia. Dan ketika kita meninjau sejarah, kita melihat bahwa yang paling memiliki keprihatinan adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam, yang juga turut serta dalam jihad amali atau praktis. Di hati beliau terdapat suatu kesedihan seperti api yang menyala, yaitu bagaimana caranya berusaha untuk menyebarkan pesan indah Allah Ta'ala ini dan ajaran indah Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ke seluruh dunia, memberitahu dunia tentang hal ini dan menjelaskan bahwa hari ini jika ada agama yang dapat memberikan kedekatan kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat kepadanya, maka itu adalah Islam. Maka pada masa itu beliau menulis sebuah kitab Barahin Ahmadiyah. Para ulama pada masa itu sangat memuji kitab beliau ini, dan banyak yang mengatakan bahwa kitab seperti ini dalam mendukung Islam belum pernah ditulis hingga saat ini. Dan ini terjadi dalam keadaan di mana Islam sedang diserang bertubi-tubi, dan orang-orang Muslim meninggalkan Islam dan jatuh ke dalam pangkuan Kristen atau sebagian menjadi ateis. Maka pengakuan ini dilakukan orang-orang pada masa itu terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau memiliki keprihatinan ini karena beliau mencintai agama Islam. Beliau memiliki cinta kepada Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terdapat kerinduan untuk menegakkan pemerintahan Allah yang esa di dunia. Maka beliau menulis kitab ini untuk memberitahu dunia bahwa saat ini hanya ada satu agama yang merupakan solusi bagi permasalahan dunia, yang merupakan agama yang menuntun kepada kebenaran, agama yang mengajarkan kebenaran, dan merupakan agama yang sempurna dan lengkap. Beliau menulis kitab ini yang terdiri dari 2-3 jilid, atau meyakinkan dunia bahwa Islam adalah agama yang sejati, yang berasal dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga menganugerahkan kepada beliau ilmu dan ma'rifat hingga batas yang tak ada bandingannya, karena Allah Ta'ala telah berkehendak bahwa Al-Masih dan Al-Mahdi yang akan datang, yang telah dinubuatkan oleh Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang juga dinubuatkan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran Karim, adalah Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam. Maka Allah Ta'ala sejak awal telah mendidik beliau dengan cara ini dan menganugerahkan kepada beliau ilmu dan ma'rifat, sehingga beliau menyajikan dalil-dalil sedemikian rupa yang membungkam mulut musuh, dan musuh mulai melarikan diri dari menghadapi beliau dimanapun. Semua ini beliau lakukan dengan karunia khusus Allah Ta'ala. Beliau sendiri telah bersabda bahwa saya tidak membawa apa-apa dari rumah. Pendidikan yang saya peroleh dan kehormatan yang saya terima, semuanya saya dapatkan melalui karunia Allah Ta'ala dan dengan mengikuti serta mencintai Hadrat Rasulullah SAW. Keadaan cinta beliau ini bukan hanya di usia tua saja, bahkan semenjak beliau masih kanak-kanak dan masa muda. Pada suatu kesempatan, beliau alaihissalam bersabda, pada awal masa muda,
Suatu malam saya bermimpi bahwa saya berada di sebuah rumah yang megah, yang sangat suci dan bersih, dan di dalamnya sedang berlangsung zikir dan perbincangan tentang Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada orang-orang, di mana beliau SAW berada? Mereka menunjuk ke arah sebuah ruangan, maka saya bersama orang-orang lain masuk ke dalamnya. Ketika saya sampai di hadapan Hudzur Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat gembira dan memberikan jawaban salam yang sangat baik kepada saya. Keelokan dan keindahan beliau, serta kelembutan dan pandangan beliau yang penuh kasih sayang dan cinta, masih saya ingat hingga kini, dan tidak akan pernah bisa saya lupakan. Cinta beliau telah memukau saya, dan wajah beliau yang rupawan dan elok telah menawan hati saya. Saat itu beliau bersabda kepada saya, "Wahai Ahmad, apa yang ada di tangan kananmu?" Ketika saya melihat ke arah tangan kanan saya, ternyata di tangan saya ada sebuah buku, dan buku itu tampak seperti salah satu karya tulis saya sendiri. Saya berkata, "Wahai Hudzur, ini adalah salah satu karya tulis saya." Beliau bertanya, "Apa nama buku ini?" Kemudian saya dengan heran melihat buku itu sekali lagi dan mendapatinya serupa dengan buku yang ada di perpustakaan saya yang bernama Kutubi. Saya berkata, "Ya Rasulullah SAW, namanya adalah Kutubi." Beliau bersabda, "Berikan buku Kutubimu kepada saya. Tunjukkan kepada saya." Ketika Hudzur SAW mengambilnya, begitu tangan mulia beliau menyentuhnya, buku itu berubah menjadi buah yang lezat, yang menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Ketika Hudzur SAW membelahnya, sebagaimana buah-buahan dibelah, maka keluarlah dari dalamnya madu murni seperti air yang mengalir dan mengalir sedemikian rupa, sehingga saya melihat kelezatan madu itu di tangan kanan Nabi SAW dari jari-jari hingga sikut. Begitulah sirup itu mengalir, dan madu itu menetes dari tangan Hadrat SAW, dan seolah-olah Rasulullah SAW menunjukkannya kepada saya untuk membuat saya takjub. Kemudian dimasukkan ke dalam hati saya bahwa di dekat ambang pintu terbaring seorang mayat yang kehidupannya telah ditakdirkan Allah Ta'ala melalui buah tersebut, dan inilah yang telah ditakdirkan bahwa Nabi Karim SAW akan menganugerahkan kehidupan kepadanya. Saya sedang dalam pikiran itu ketika tiba-tiba saya melihat mayat itu hidup dan berlari menghampiri saya, lalu berdiri di belakang saya. Namun ada kelemahan padanya, seolah-olah dia lapar. Kemudian Nabi Karim SAW tersenyum sambil memandang saya dan memotong-motong buah itu menjadi beberapa bagian, dan satu bagian dari antaranya Hudzur makan sendiri, dan sisanya semuanya diberikan kepada saya. Dari semua potongan itu, madu mengalir, dan Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ahmad, berikanlah satu potong kepada mayat ini agar dia memakannya dan memperoleh kekuatan." Ketika saya memberikannya, si mayat itu mulai memakannya di tempat itu juga seperti orang-orang yang rakus. Kemudian saya melihat bahwa kursi Rasulullah menjadi tinggi hingga mencapai dekat langit-langit, dan saya melihat bahwa pada saat itu wajah mulia Hadrat Rasulullah SAW mulai bersinar sedemikian rupa, seolah-olah sinar matahari dan bulan jatuh padanya. Saya sedang memandang wajah mulia Hadrat Rasulullah SAW, dan karena kerinduan dan kegembiraan, air mata saya mengalir. Kemudian saya terbangun, dan pada saat itu pun saya masih menangis cukup banyak. Kemudian Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati saya bahwa orang yang mati itu adalah Islam, dan Allah Ta'ala sekarang akan menghidupkannya melalui tangan saya dengan perantaraan limpahan keberkatan rohani Nabi SAW. Dan beliau bersabda, "Apa yang kamu ketahui? Bahwa mungkin waktu ini sudah dekat, oleh karena itu tunggulah." Dan dalam ru'ya ini, Rasulullah SAW telah mendidik saya dengan tangan mulia beliau, dengan kalam suci beliau, dengan cahaya beliau, dan melalui buah-buahan dari kebun suci beliau.
Jadi Rasulullah SAW sendirilah yang memberikan tarbiyat kepada beliau alaihissalam, dan dari pengajaran beliau SAW sajalah beliau alaihissalam memperoleh segala sesuatu. Dengan demikian, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kekasihnya ini, yang setelah Huzur SAW memiliki kerinduan paling besar untuk menegakkan keesaan Allah Ta'ala di dunia, yakni, wahai kekasihku, sekarang tugas ini diserahkan kepadamu untuk membawa bahtera Islam ini dengan selamat ke pantai dan membawa seluruh dunia di bawah naungannya, menempatkan mereka di dalamnya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dengan sangat jelas bahwa keselamatan dunia hanya terletak pada hal ini. Sekarang siapapun yang berdiri menentangmu, dia tidak berperang melawan kamu, tetapi melawanku. Dan siapa yang berjabat tangan denganmu, yang mendukungmu, yang masuk ke dalam jemaatmu, dia akan berjabat tangan denganku, dan mereka inilah orang-orang yang akan memperoleh kedekatanku. Sebelum mendakwakan diri, sebelum mengambil baiat juga, ini adalah peristiwa tahun 1888, bahwa beliau menerima ilham yang disebutkan oleh beliau dengan kata-kata ini bahwa saya telah diperintahkan bahwa orang-orang yang mencari kebenaran hendaklah berbaiat kepada saya untuk mempelajari iman yang sejati dan kesucian iman yang sejati, serta jalan cinta kepada Sang Maula, dan untuk meninggalkan kehidupan yang kotor dan malas serta pengkhianatan. Maka orang-orang yang mendapati kekuatan sebesar ini dalam diri mereka, mereka wajib datang kepada saya, karena saya akan menjadi pelipur lara mereka dan akan berusaha meringankan beban mereka, dan Allah Ta'ala akan memberikan berkah dalam doa saya dan perhatian saya untuk mereka dengan syarat bahwa mereka bersedia dengan jiwa dan raga untuk berjalan di atas syarat-syarat Rabbani. Syarat ini bahwa berjalan di atas syarat-syarat Rabbani dan untuk itu siap dengan jiwa dan raga adalah perlu, bukan hanya melakukan baiat secara lisan saja. Beliau bersabda bahwa ini adalah perintah Rabbani yang telah saya sampaikan hari ini. Mengenai hal ini, ilham dalam bahasa Arab adalah idza azamta fatawakkal 'ala Allah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Bahwa ketika engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala dan siapkanlah bahtera nizam jemaat di hadapan kami dan di bawah wahyu kami yang telah diperintahkan kepadamu. Orang-orang yang akan berbaiat di tanganmu, sesungguhnya mereka berbaiat di tangan Allah. Tangan Allah Ta'ala akan berada di atas tangan mereka. Kemudian pada tahun 1888 juga, Allah Ta'ala berfirman kepada beliau alaihissalam, yang beliau jelaskan dengan kata-kata, bahwa dia berfirman kepadaku ketika mendirikan jemaat ini, bahwa di bumi telah berkobar badai kesesatan, maka pada saat badai itu, siapkanlah bahtera ini. Orang yang naik ke dalam bahtera ini akan selamat dari tenggelam, dan orang yang tetap dalam penolakan akan menghadapi kematian. Dan berfirman bahwa orang yang memberikan tangannya ke tanganmu, dia tidak memberikan tangan ke tanganmu, melainkan ke tangan Allah. Maka beliau mengumumkan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala bahwa jika kalian mencari kebenaran dan jalan yang benar untuk menuju Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah mengutus saya pada zaman ini dalam penghambaan kepada Rasulullah SAW untuk tugas ini. Ikutilah aku dan bergabunglah dengan jemaatku. Dengan begitu, keadaan agama kalian akan menjadi baik, dunia kalian akan menjadi tertata, akhirat kalian akan menjadi baik, dan di dunia ini pun kalian akan menjadi orang-orang yang memperoleh karunia Allah Ta'ala, dan di akhirat pun kalian akan menjadi orang-orang yang memperoleh karunia Allah Ta'ala. Tetapi syaratnya hanyalah bahwa kalian harus menumbuhkan cinta yang murni di dalam hati kalian dan menghilangkan kemalasan. Barulah kalian dapat menjadi orang-orang yang menunaikan hak baiat ini dan menjadi orang-orang yang memperoleh manfaat dari semua hal tersebut. Maka kita harus melihat apakah di dalam diri kita terdapat cinta yang murni itu dan pencarian untuk memperoleh agama. Apakah kita benar-benar berusaha keras untuk janji yang kita buat untuk mendahulukan agama atas dunia? Ataukah hanya karena semangat sesaat kadang kita mengorbankan harta
dan kadang mengorbankan jiwa, kemudian tidak mengamalkan dengan sikap yang konsisten hal-hal yang merupakan ajaran Islam yang hakiki. Jadi, jika kita ingin memperoleh limpahan keberkatan, dan jika kita ingin benar-benar mengambil bagian dari semua berkah yang telah Allah Ta'ala kaitkan dengan masuk dalam baiat Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka bagaimanapun juga, kita harus memperbaiki amal-amal kita. Beliau telah bersabda bahwa saya adalah seorang sahabat sejati kalian, sahabat yang benar bagi kalian. Saya akan menunjukkan kepada kalian jalan-jalan yang akan meringankan beban dosa-dosa kalian. Saya akan berdoa untuk kalian yang insya Allah akan diterima di Arasy. Secara sementara, masalah-masalah juga akan datang, bencana-bencana juga akan datang, kesulitan-kesulitan juga akan datang. Tetapi Allah Ta'ala dengan terhubungnya kalian denganku dalam memperbaiki keadaan agama dan dunia serta akhirat kalian, akan menciptakan suatu keadaan yang akan mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala dan yang akan menjadi sarana untuk memperbaiki keadaan dunia dan akhirat. Maka orang yang tangannya berada di tangan orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah binasa dan tidak pula keturunannya akan binasa. Melalui Hadrat Masih Maud alaihissalam, inilah sekarang keberkatan ini mengalir. Jika tidak, kematian rohani sudah menjadi takdir dunia. Dalam kondisi zaman sekarang ini, kita melihat bahwa manusia telah tenggelam sedemikian rupa dalam urusan duniawi, sehingga tidak ada lagi jejak kerohanian, dan dunia telah mulai mengolok-olok agama. Oleh karena itu, hari ini menjadi tanggung jawab setiap Ahmadi, bahwa jika dia telah melakukan ikrar baiat, maka dia harus mengarahkan segala upayanya untuk memenuhinya. Hendaklah dia menjadikan amal perbuatannya sedemikian rupa yang menjadi contoh mengikuti Allah Ta'ala dan ajarannya. Hendaklah mereka berusaha mencapai standar ibadah yang menjadi sarana memperoleh ridha Allah Ta'ala. Ketika keadaan seperti ini terwujud, maka kita pun akan memperoleh berkat dari baiat ini, akan menjadi orang-orang yang mendapatkan faedah dari baiat yang telah kita lakukan di tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kita akan menjadi orang-orang yang memperoleh limpahan berkah-berkah tersebut yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala dengan terhubung kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimanapun juga, ketika Allah Ta'ala memberikan perintah kepada beliau alaihissalam bahwa umumkanlah kepada manusia supaya mereka masuk dalam baiatku agar memperoleh keselamatan, maka beliau alaihissalam mengambil baiat pertama pada tahun 1889, dan dalam hal ini beliau secara khusus mengarahkan perhatian dengan cara ini, yakni berikrarlah bahwa kalian akan selalu mendahulukan agama di atas dunia, kalian akan memelihara hubungan cinta dan kesetiaan dengan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan dengan saya pun kalian akan menjalin hubungan kesetiaan yang khusus. Barulah kalian akan naik ke dalam bahtera yang akan menyelamatkan kalian dari badai-badai tersebut dan membawa kalian serta akan mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah membuat pernyataan yang jelas bahwa saya datang sebagai utusan Allah Ta'ala, oleh karena itu, kalian berbaiatlah kepadaku. Ini adalah suatu pendakwaan yang di luar kemampuan manusia, karena tidak ada pendakwa lain yang tampil yang telah mendakwakan diri, lalu memperoleh umur yang panjang, dan jemaatnya pun mengalami kemajuan. Hari ini pun kita menyaksikan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat sedang menempuh tahap-tahap kemajuan, telah tersebar di 215 negara di dunia, bahkan lebih dari itu. Bahkan di setiap negara di dunia terdapat orang-orang Ahmadi. Ini semata-mata adalah dukungan dan pertolongan khusus Allah Ta'ala, yang karenanya kita melihat semua ini. Adapun di pihak lawan adalah para pendakwa palsu. Mereka telah dicengkram oleh Allah Ta'ala dan dihancurkan serta dimusnahkan. Bahkan orang yang tampil ke muka untuk menghadapi beliau alaihissalam pun telah dihabisi oleh Allah Ta'ala. Jika di suatu tempat, pemerintah atau kelompok tertentu meraih kesuksesan sementara, itu bukan berarti dukungan Allah Ta'ala bersama mereka, karena orang-orang dari kalangan mereka sendiri bangkit menentang mereka, dan beberapa tahun kemudian orang-orang yang sama yang bangkit dengan kesombongan besar pada akhirnya hancur dan binasa. Tetapi jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam terus mengalami kemajuan demi kemajuan. Meskipun jemaat ditekan oleh undang-undang pemerintah,
Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemajuan di tempat lain. Jika di suatu tempat dihalangi, maka di tempat lain Allah Ta'ala terus membuka medan. Dan bahkan di tempat-tempat di mana dihalangi, mereka tidak dapat menghabisi jemaat ini dan tidak pula dapat menghancurkan keimanan orang-orang. Dengan karunia Allah Ta'ala, orang-orang tetap teguh dan kuat dalam keimanan mereka. Hari ini pun saya menerima surat-surat dari Pakistan dan tempat-tempat lain di mana ada penentangan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menggoyahkan keimanan kami. Memang ada beberapa yang lemah juga, tetapi mayoritas teguh dalam keimanan mereka. Alhasil, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ketika semua ilham ini diturunkan kepada saya untuk mendirikan jemaat, pada saat itu saya menjadi berpikir bahwa sesuai dengan sunnatullah, bagi setiap orang yang diutus juga diperlukan adanya suatu jemaat, agar jemaat ini dapat membantunya. Para nabi tidak dapat menjalankan tugas mereka tanpa bantuan dan tidak dapat bekerja. Para nabi memiliki jemaat-jemaat, dan mereka juga memiliki para penolong, dan adanya harta juga diperlukan agar dapat dibelanjakan untuk keperluan-keperluan agama yang muncul. Ada juga pengeluaran-pengeluaran, dan sesuai dengan sunnatullah, adanya musuh-musuh juga diperlukan, yakni adanya para musuh juga diperlukan karena para nabi selalu mengalami permusuhan, dan kemudian kemenangan atas mereka juga diperlukan agar terlindung dari kejahatan mereka, dan pengaruh dalam urusan dakwah juga diperlukan agar menjadi dalil atas kebenaran. Dakwah dan tabligh juga harus memiliki pengaruh agar kebenaran juga dapat tegak dan agar tidak mengalami kegagalan dalam tugas yang dipercayakan ini. Karena itu, lihatlah hal-hal yang diperlukan bagi jemaat-jemaat ilahi. Hari ini, selain jemaat Ahmadiyah, kita tidak melihat hal-hal tersebut pada yang lainnya. Beliau alaihissalam menjadi berpikir bahwa jika saya diutus, maka bagi orang yang diutus juga harus ada jemaat. Lalu di mana jemaatnya? Saya tidak memiliki jemaat apapun. Saya hanyalah seorang diri. Allah Ta'ala memberikan jemaat dan memberikan jemaat orang-orang yang tulus sedemikian rupa sehingga mereka juga melakukan pengorbanan-pengorbanan. Mereka juga menegakkan standar-standar yang tinggi dan mempersembahkan jiwa-jiwa mereka sebagai persembahan. Hingga hari ini mereka terus mempersembahkan jiwa-jiwa mereka sebagai persembahan. Islam Ahmadiyat, Hazrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Jamaat Ahmadiyya Alam ki, Jasidane Rahe Mola, Shahidane Ahmadiyya, Nare Takbir. Hingga hari ini, mereka terus mempersembahkan jiwa-jiwa mereka sebagai persembahan untuk mendahulukan agama atas dunia. Mereka mempersembahkan jiwa mereka sebagai persembahan untuk memenuhi misi Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mereka tetap teguh pada agama mereka dengan janji bahwa kami akan tetap teguh pada ikrar beat yang telah kami ikat, dan hingga akhir hayat kami akan mendahulukan agama di atas dunia. Contoh-contohnya hari ini dapat ditemukan di mana-mana dalam Jemaat Ahmadiyah, di Pakistan, di Afrika, dan di beberapa negara lain. Di dunia ini kita melihat bahwa dimanapun orang-orang Ahmadi disyahidkan, di sana dengan karunia Allah Ta'ala jemaat semakin dikenal lebih luas, dan kemudian jemaat menyebar. Demikian juga, ini juga merupakan tanda jemaat-jemaat ilahi, bahwa mereka memiliki penolong-penolong yang akan melakukan pengorbanan harta. Maka lihatlah, hari ini di muka bumi, hanya dan hanya pengikut-pengikut hamba sejati Hadrat Aqdas Muhammad Rasulullah SAW saja yang jemaatnya terus melakukan pengorbanan-pengorbanan, dan setiap tahun dalam laporan-laporan saya juga menyebutkan pengorbanan-pengorbanan tersebut, yakni bagaimana orang-orang melakukan pengorbanan dan bagaimana dalam diri orang-orang telah timbul semangat ini bahwa kami harus melakukan pengorbanan demi agama. Lihatlah di Afrika, lihatlah di Hindustan, lihatlah di Eropa, lihatlah di Rusia, lihatlah di negara-negara Arab, di mana-mana kita melihat contoh-contoh pengorbanan harta. Ada sebuah laporan dari India yang saya lihat. Seorang laki-laki menulis bahwa saya melakukan baiat pada tahun 2014 dan saya mendapat taufik untuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah. Pada waktu itu saya berkata bahwa saya akan membayar candah saya. Ketika saya ditanya tentang candah Waqf Jadid, bahwa saya akan membayar 4.000 rupiah dan saya pun membayarnya. Saya hanya memiliki kemampuan sebatas itu.
Tetapi karena Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa akan muncul kelompok-kelompok yang akan membantu engkau, maka aku pun akan membantu mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah memberikan berkah yang begitu besar dalam harta mereka. Ia berkata bahwa orang yang dahulu memberikan 4.000 tersebut, hari ini memberikan candah 500.000 rupiah. Demikian juga ada contoh-contoh dari negara-negara lain. Misalnya, di Georgia ada seorang pria yang berkebangsaan Palestina. Beliau adalah seorang mahasiswa kedokteran. Pada waktu menulis kejadian ini, beliau masih menjadi mahasiswa. Beliau berkata, saya merasa khawatir karena saya tidak memiliki uang. Terkadang ada situasi seperti itu dan bagaimana saya akan membayar candah saya. Tetapi Allah Ta'ala pada kesempatan-kesempatan seperti itu juga memberikan berkah sedemikian rupa sehingga saya menjadi heran. Pada suatu kesempatan seperti itu, saya membutuhkan uang, harus memberikan candah. Tiba-tiba dari pemerintah seperti ada $1.000 yang ditransfer kepada saya, yang sama sekali tidak saya harapkan. Maka saya memahami bahwa karena pengorbanan harta inilah yang ingin saya lakukan, dan saya lakukan untuk jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Allah Ta'ala telah memberikan keberkatan dalam harta saya. Kemudian ada Indonesia, ada Afrika, dan dari banyak negara terdapat orang-orang seperti itu yang melakukan pengorbanan harta, dan dengan mendahulukan agama di atas dunia, mereka mempersembahkan harta mereka untuk memenuhi misi Hadrat Masih Maud alaihissalam agar dapat terlaksana pekerjaan tabligh Islam dan pemenuhan penyebaran Islam. Kemudian Allah Ta'ala juga memberikan karunia kepada orang-orang seperti itu sedemikian rupa, sehingga sebagaimana banyak orang sering menulis, dan saya juga telah menyampaikan sebagian di mana mereka mengatakan bahwa ketika kami melakukan pengorbanan harta, maka Allah Ta'ala memberikan kepada kami harta dengan cara-cara yang luar biasa, tidak disadari, dan dengan metode-metode yang aneh dan menakjubkan, serta terjadi kemudahan dalam harta kami, yang dengannya kami kemudian sekali lagi dengan semangat baru melakukan pengorbanan harta untuk memajukan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam. Maka ketika Allah Ta'ala telah mengutus beliau dan memberikan janji ini, maka dia juga telah menghilangkan kekhawatiran beliau bahwa untuk pekerjaan ini, harta juga harus ada yang diperlukan untuk penyebaran Islam dan meninggikan agama. Maka harta itu telah Allah Ta'ala sediakan bagi Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hari ini Anda yang duduk di sini, lihatlah bahwa 40 atau 50 tahun yang lalu, dari hari ini, bahkan 10, 15, 20 tahun yang lalu pun, Anda tidak dapat membayangkan bahwa dengan duduk di Jerman, Anda dapat berkumpul dalam bentuk majelis yang begitu luas, dan untuk penyelenggaraan jalsah Anda saja akan dibelanjakan beberapa juta euro. Tetapi Allah Ta'ala telah menciptakan sarana-sarana sedemikian rupa, sehingga ada orang-orang yang melakukan pengorbanan harta dengan memberikan beberapa juta euro juga, dan melalui hal itu pekerjaan tabligh Islam juga terus berjalan. Di sini banyak juga orang-orang non-Muslim dan orang-orang yang mengkritik Islam yang datang ketika mereka melihat bagaimana Anda berkumpul dengan ketulusan untuk mempelajari ilmu rohani dan memuaskan dahaga rohani Anda. Dan untuk tujuan ini, dengan memberikan pengorbanan sendiri, telah mengubah hutan menjadi kota. Sejak 2 tahun lalu, jemaat Jerman juga menyelenggarakan jalsah di luar, dan di sana juga mereka telah membuat pengaturan sementara, dan hal yang mengubah hutan menjadi kota ini membuat mereka merasa heran, dan kemudian dalam diri mereka juga timbul perhatian menuju keyakinan kepada Allah Ta'ala. Maka inilah sarana-sarana, yakni ketika Allah Ta'ala mengutus utusannya, maka untuk itu dia juga menyediakan sarana-sarana. Demikian juga hari ini kita melihat bahwa melalui MTA, pekerjaan tabligh Islam sedang berlangsung di seluruh penjuru dunia yang menghabiskan jutaan dolar dan pound. Di berbagai negara dunia, misalnya di Afrika, di Indonesia, di Amerika, dan di Eropa, studio-studio MTA kita telah didirikan yang melaluinya program-program dibuat dan menyebar ke seluruh dunia. Dan tabligh Islam serta tabligh Ahmadiyah sedang berlangsung. Semua pekerjaan ini terjadi hanya dengan karunia Allah Ta'ala. Jika tidak, maka hal ini di luar jangkauan kemampuan manusia. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Dia berfirman bahwa aku menetapkanmu, dan bersamaan dengan itu dia juga berjanji bahwa aku akan menyampaikan tablighmu hingga ke penghujung bumi. Maka Allah Ta'ala yang akan memenuhi janjinya ini, dan dia telah memenuhinya dari mereka, dan juga merealisasikannya. Kemudian beliau bersabda bahwa
bagi jemaat-jemaat ilahi adanya musuh-musuh juga diperlukan. इस्लाम अहमदियत, खिलाफत अहमदियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया जर्मनी, जलसा सालाना जर्मनी, MTA, MTA, नारे तकबीर. Kemudian beliau bersabda bahwa bagi jemaat-jemaat ilahi adanya musuh-musuh juga diperlukan. Ini juga merupakan tanda kebenaran dan tanda kebenaran jemaat-jemaat ilahi bahwa mereka memiliki musuh-musuh atau penentang. Hari ini, lihatlah bahwa sebagai jemaat, jika ada yang ditentang, maka yang ditentang adalah jemaat Ahmadiyah. Meskipun sesama mereka, memang mereka saling bertikai. Tanda orang-orang kafir telah Allah Ta'ala jelaskan, yaitu qulubuhum syatta. Artinya, hati mereka terpecah-pecah, namun ketika menghadapi Ahmadiyah, maka mereka semua bersatu melawan kita. Keadaan ini, hari ini, hanya kita lihat pada para penentang jemaat Ahmadiyah, dan kita melihat dukungan serta pertolongan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala menolong dengan cara-cara yang menakjubkan, sebagaimana yang telah beliau sabdakan bahwa adanya musuh-musuh juga diperlukan. Permusuhan-permusuhan ini berlangsung hingga hari ini, dan karena permusuhan inilah Allah Ta'ala terus memberikan kemajuan kepada jemaat. Musuh mengira bahwa mereka telah membungkam kita dengan menentang Ahmadiyah, padahal jika di Pakistan mereka menentang kita sehingga kita tidak memiliki sarana dan cara terbuka untuk tabligh, maka di tempat-tempat lain di dunia, tabligh sedang berlangsung. Bahkan karena tindakan para maulwi Pakistan inilah pengenalan Islam dan Ahmadiyah menyebar ke seluruh dunia. Di tempat-tempat kecil pun Allah Ta'ala menunjukkan pemandangan kekuasaannya. Inilah keadaan permusuhan. Bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tandanya. Di salah satu region Tanzania, seorang laki-laki datang ke masjid kita, Nyenggini, seperti ya namanya. Dia adalah seorang Muslim Sunni, bukan Ahmadi. Dia berkata bahwa kalian jauh dari ajaran Islam, dan ia mulai menentang. Dia berkata bahwa karena kalian telah menjadi Ahmadi dan menyimpang dari Islam, maka masuklah kembali ke dalam Islam. Dia mulai membuat keributan di masjid kita. Dia adalah seorang perusuh. Beberapa pengacau berkumpul di sekitarnya. Lalu Pak Mu'alim kita menjelaskan kepadanya mengenai ajaran jemaat tentang Hadrat Isa alaihissalam, bahwa apa yang kami yakini adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat dan Masih Maud yang akan datang itu telah datang, dan bahwa setelah Rasulullah SAW dalam penghambaan kepada beliau SAW dapat datang Nabi ummati, dan Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah Nabi ummati dalam penghambaan kepada beliau SAW, bukan Nabi pembawa syariat. Pendawaan beliau alaihissalam memang demikian, bahwa apa yang saya peroleh dari limpahan keberkatan Hudur Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya peroleh dari cinta dan kasih sayang kepada beliau. Mendengar hal ini, Syekh Sunni tersebut yang adalah seorang maulwi mengumumkan perdebatan. Ketika Pak Mu'alim kita memanggilnya untuk dialog, maka dia tidak memiliki dalil apapun dan mundur sendiri. Dia berkata bahwa dia tidak mendapat izin untuk berdiskusi dan berdebat, dan untuk itu dia harus membayar sejumlah uang kepada organisasinya. Dia mulai membuat alasan yang tidak dia miliki. Pak Mu'alim jemaat berkata kepadanya bahwa biaya yang harus Anda bayar, biarlah saya yang akan bayarkan. Atas hal itu, Syekh Sunni tersebut mulai berbicara ke sana kemari dan mulai mencari alasan untuk melarikan diri. Ketika hal ini diketahui oleh orang-orang lain yang notabene adalah Muslim non-Ahmadi, maka mereka berkata bahwa dari dalil-dalil yang diberikan oleh Mu'alim Ahmadiyah ini terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat, dan apa yang dia katakan adalah benar, bahwa jika Nabi Isa alaihissalam telah wafat, maka bagaimana beliau alaihissalam akan datang untuk membantu kita? Sekarang kami telah menjadi faham. Sedangkan kamu mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang untuk membantu, dan kemudian Islam akan menjadi unggul, dan ini akan terjadi, dan itu akan terjadi, dan Mahdi juga akan bersamanya. Atas hal itu, orang-orang berkata bahwa kami bersama Ahmadiyah karena dalil-dalil Ahmadiyah sangat jelas bahwa tidak ada manusia yang hidup selamanya. Isa alaihissalam juga seorang manusia dan dia telah wafat. Al-Quran juga membuktikan hal ini, dan mereka mengumumkan bahwa di sini tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi seorang Ahmadi dari bertabligh, dan tidak ada seorang pun yang akan memerintahkan orang Ahmadi untuk masuk Islam.
karena mereka sendiri adalah Muslim. Banyak dari antara para Muslim tersebut yang menjadi Ahmadi dan mereka berkata bahwa apa yang dibicarakan oleh para Ahmadi adalah bersifat Islami. Kami tidak akan menyusahkan mereka dan tidak akan membiarkan siapapun menyusahkan mereka. Orang-orang non-Ahmadi ini bangkit untuk melindungi kita. Seorang Ahmadi Bashir Sahib berkata kepada Syekh Sunni tersebut bahwa buktikanlah dengan satu ayat Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Jika kamu dapat membawa dalil yang membuktikan kehidupan Nabi Isa alaihissalam, maka saya akan menghadiahkan 2 rumah saya dan 2 juta shilling Tanzania kepada Anda. Atas hal itu, orang tersebut bagaimanapun juga melarikan diri dan meminta maaf. Dia berkata, tidak, saya tidak bisa. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, di sana tercipta pengaruh baik jemaat, dan jemaat menyebar dengan kuat di sana. Maka dengan cara ini, para penentang sedang melakukan penentangan. Banyak sekali kejadian seperti ini, setiap hari muncul di hadapan kita bahwa musuh dengan cara apapun berusaha untuk menghancurkan jemaat, tetapi Allah Ta'ala sebagai tandingan terhadap hal itu, memberikan kepada jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam para penolong, sehingga menimbulkan keheranan. Di daerah-daerah terpencil di mana sampai sekarang literatur belum sampai dengan benar, dan orang tidak bisa membaca bahasa Urdu, tetapi apa yang telah mereka baca dan pelajari, dengan itu saja mereka memiliki dalil-dalil sedemikian rupa, sehingga mereka membungkam mulut musuh-musuh, dan musuh terpaksa tidak dapat bertahan di hadapan kita. Saat ini di berbagai negara yang berbeda-beda di mana jemaat ada, di sana para Ahmadi dalam cahaya ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam dipenuhi dengan dalil-dalil dan bukti-bukti sedemikian rupa yang musuh sama sekali tidak dapat menandinginya. Para maulwi palsu ini sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan memberikan dalil-dalil. Jika mereka memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapi tantangan serta menganggap diri mereka benar, maka alih-alih mencari dukungan pemerintah atau melalui pemerintah tersebut menyatakan orang-orang sebagai Muslim dan non-Muslim, atau melalui beberapa organisasi menghalang-halangi pekerjaan keagamaan, mereka seharusnya datang untuk menghadapi tantangan kami. Mereka seharusnya tampil di depan publik, tampil di TV, tampil di surat kabar untuk berdialog dan bertanding. Hanya berteriak slogan sepihak dan mengajukan keberatan serta mencaci maki bukanlah suatu kehebatan. Ketika ada diskusi yang teratur, barulah akan terlihat. Kemudian biarkan orang-orang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalam membangun masjid pun dilakukan penentangan. Islam Ahmadiyat, Hazrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Jamaat Ahmadiyah Alam ki, Jamaat Ahmadiyah Germany, Jalsa Salana Germany, Nare Takbir. Dimanapun jemaat Ahmadiyah berada, di sana upaya yang dilakukan adalah agar masjid dapat dibangun supaya orang-orang dapat berkumpul dan melaksanakan salat. Di Niger, di suatu tempat jemaat membeli sebidang tanah kecil, bahkan ini diberikan oleh pemerintahan kota dengan mengatakan silakan membangun masjid. Pada saat itu mereka tidak melakukan penentangan, tetapi atas hal tersebut beberapa orang Sunni di sana dan golongan-golongan lain, bahkan kepala suku setempat dan imam masjid di tempat yang terdapat masjid jami, kota tersebut juga mulai mencaci maki administrasi kota dengan mengatakan, mengapa kalian memberikan tanah kepada orang Ahmadi untuk membangun masjid? Tetapi administrasi tidak memberikan perhatian apapun. Namun bagaimanapun juga, ketika diminta izin kepada administrasi kota untuk pembangunan masjid, mereka berkata bahwa terlebih dahulu mintalah tanda tangan pada surat izin dari penduduk kota. Para pengacau telah meyakinkan administrasi bahwa untuk menghindari kekisruhan terlebih dahulu harus diminta tanda tangan dari penduduk kota. Bagaimanapun juga, atas hal ini kepala suku setempat di daerah tersebut dan imam masjid memberikan tanda tangan. Sang imam masjid tampaknya berjiwa mulia. Beliau memberikan tanda tangan kemudian. Mula-mula memang ia melakukan penentangan, tetapi kepala kota karena takut kepada para penentang tidak memberikan tanda tangan. Bahkan sama seperti bagaimana saat ini di Pakistan, pemerintah dan administrasi karena takut kepada gerakan Tahrik Labbaik menginjak-injak hak-hak orang Ahmadi dan tidak berlaku adil. Orang-orang tersebut juga melakukan tindakan seperti itu. Bagaimanapun juga, di sana juga akan ada pengaruh dan kekuasaan beberapa orang seperti halnya para maulwi di Pakistan. Karena hal itulah kepala kota menjadi takut dan dia tidak memberikan tanda tangan. Tetapi kepala suku yang merupakan seorang yang pemberani dan kepala suku dari wilayah yang luas merasa sangat tidak senang dengan hal tersebut. Bahwa masjid adalah rumah Allah Ta'ala.
maka kepala suku tersebut yang di bawahnya terdapat lebih dari 200 kota kecil dan desa datang kepada administrasi dan berkata bahwa saya memerintahkan agar jemaat Ahmadiyah diizinkan membangun masjid meskipun kepala kota tidak setuju. Bagaimanapun juga, atas hal ini, wali kota kemudian memberikan tanda tangan dan meskipun ada penentangan, Allah Ta'ala memberikan taufik untuk membangun masjid di sana. Kejadian-kejadian seperti ini tak terhitung jumlahnya yang terjadi setiap hari dan dalam laporan-laporan disebutkan bagaimana di berbagai tempat orang-orang melakukan penentangan secara terang-terangan, tetapi Allah Ta'ala kemudian memberikan dukungannya dan menunjukkan bagaimana dia memenuhi janji-janjinya yang dibuat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa ketika sedang mengambil baiat, maka tanganku berada di atas tanganmu. Maka Allah Ta'ala kemudian juga memberikan pertolongan. Jika di suatu tempat sebagian orang karena lemahnya iman lantas mundur dari jemaat, namun setelah itu banyak sekali orang-orang yang juga menulis surat permohonan maaf. Tetapi mereka yang beriman lemah yang mundur, Allah Ta'ala menggantikan tempat mereka dengan memberikan orang-orang beriman kuat di tempat-tempat lain, dan setiap tahun ratusan ribu orang bergabung dengan jemaat. Maka ini adalah tanda dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala, yakni bagaimana dia mengubah-ngubah hati orang-orang untuk membawa mereka ke dalam baiat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Orang-orang yang menentang ini takbir. Jemaat Ahmadiyah Alamgir. Jemaat Ahmadiyah Alamgir. Jalsa Salana Germany. Orang-orang yang menentang ini pastilah dalam kedustaan, karena jika mereka benar, maka mereka akan menggunakan dalil, tidak akan melakukan kezaliman dan kekerasan. Kezaliman dan kekerasan yang mereka lakukan tidak membiarkan orang-orang Ahmadi dikuburkan di pemakaman, merusak kuburan-kuburan orang Ahmadi, dan merusak harta benda dan properti mereka. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta. Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah sosok yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala dan nubuatan Hadrat Rasulullah SAW telah membawa iman dari Suraya dan sedang menegakkan kembali ajaran Islam yang hakiki di dunia, menyebarkannya di dunia, dan kita sedang menggunakan segala cara yang mungkin untuk tujuan ini. Dewasa ini untuk penyebaran pesan ini ada TV, ada media sosial, ada media cetak, dan ada literatur. Semua sarana ini sedang digunakan. Jemaat Ahmadiyah adalah yang sedang melakukan tabligh Islam di dunia, dan dengan karunia Allah Ta'ala sedang berusaha menunaikan kewajiban wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Maka kita tidak perlu khawatir tentang apa yang dilakukan penentang terhadap kita, atau bahwa jemaat Ahmadiyah di tempat tertentu tampaknya tidak mengalami kemajuan. Dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat Ahmadiyah sedang berkembang dan ratusan ribu orang setiap tahunnya bergabung dengan jemaat di seluruh dunia. Di beberapa tempat yang tampaknya tidak ada perkembangan, di sana pun pekerjaan sedang berlangsung secara diam-diam. Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, bahwa pengaruh dakwah juga harus terjadi agar hal ini menjadi bukti atas kebenaran. Pengaruh itu pun sedang tampak, dan jika mereka begitu yakin, para ulama itu, bahwa kita adalah pendusta, maka sebagaimana yang telah saya katakan, mengapa para ulama tidak memberikan izin terbuka kepada kita untuk melakukan tabligh atau dialog, dan kemudian membiarkan orang-orang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang dusta? Maka Anda yang telah mengakui Hadrat Masih Maud alaihi salam di zaman ini, yang telah mengenal beliau dan masuk dalam baiat beliau, menjadi kewajiban Anda untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Al-Masih dan Al-Mahdi yang akan datang itu telah datang. Sampaikanlah pesan ini khususnya kepada kaum muslim yang dapat Anda sampaikan, bahwa setidaknya di tempat-tempat di mana tidak diizinkan melakukan tabligh secara terbuka, orang-orang di sana setidaknya dapat berdoa agar Allah Ta'ala membuka dada mereka dan menganugerahkan taufik kepada mereka untuk mengakui Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dewasa ini kondisi dunia dan khususnya kaum muslim betapa dalam keadaan tak berdaya. Meskipun ada kekayaan dan uang di beberapa negara muslim, namun dunia muslim tenggelam sedemikian rupa, terpuruk sedemikian rupa dalam urusan-urusan duniawi, sehingga pemerintahan non-muslim dan Israel terus melakukan kezaliman demi kezaliman terhadap mereka, dan tidak ada yang menyelamatkan kaum muslim. Jika mereka mengklaim perang dan jihad, mereka pun tidak memiliki keberanian untuk itu. Bagaimanapun, kita sama sekali tidak meyakini hal itu. Kita mengatakan bahwa sampaikanlah pesan Islam yang indah melalui doa-doa dan amal perbuatan kalian.
maka barulah pekerjaan-pekerjaan ini akan terlaksana. Jika amal perbuatan kita baik dan kita berhasil meraih ridha Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri akan menciptakan sarana-sarana dan perangkat-perangkat bagi kita yang akan menjadi pendahulu kemenangan-kemenangan Islam dan Ahmadiyah. Bagaimanapun, kita harus berdoa untuk mereka agar Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari segala macam kesedihan, yaitu kaum muslim yang terzalimi, dan hendaklah kaum muslim tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, melainkan tetap dalam pemikiran bagaimana agar kita dapat memperoleh ridha Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah menerima ilham. Islam Ahmadiyah, Islam Ahmadiyah, Hazrat Khatamul Anbiya, Hazrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Khilafat-e Ahmadiyah, Khilafat-e Ahmadiyah, Hazrat Amir al-Mu'minin, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamil, Jamaat Ahmadiyah Alamgir, Asirane Rahe Mola, Shahidane Ahmadiyah, Nare Takbir. Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah menerima ilham yang berbunyi, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwa aku dan Rasul-Rasulku akan memperoleh kemenangan. Beliau bersabda bahwa ini adalah sunnatullah, dan sejak dia menciptakan manusia di bumi, dia senantiasa menampakkan sunnah ini, bahwa dia menolong para nabi dan rasulnya, serta memberikan kemenangan kepada mereka sebagaimana firman-Nya, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Apakah yang dimaksud dengan kemenangan? Yang dimaksud adalah sebagaimana yang menjadi tujuan para nabi dan rasul agar hujjah Allah di bumi menjadi sempurna dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Maksudnya adalah dalil-dalil harus sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Demikian pula Allah Ta'ala menampakkan kebenaran beliau dengan tanda-tanda yang kuat dan penyebaran kebenaran yang ingin disebarkan di dunia. Penanaman benihnya dilakukan melalui tangan mereka, dan penanaman benih ini telah dilakukan melalui tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan pada tahun 1908 setelah beliau wafat, ketika sistem khilafat dimulai, maka Allah Ta'ala tidak menghentikan kemajuan-kemajuan tersebut. Bahkan dalam setiap era khilafat dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah terus memperoleh kemajuan-kemajuan ini. Musuh juga melemparkan rintangan-rintangan, musuh juga melakukan kezaliman, juga berusaha menimbulkan kerugian. Pemerintah-pemerintah pun berusaha untuk berbenturan. Tetapi dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat terus berkembang dan terus menyebar, dan sekarang di setiap penjuru dunia, melalui berbagai sarana, pesan Ahmadiyah yaitu Islam sejati sedang sampai. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa Allah Ta'ala menjadi pelindung hamba-hambanya. Takbir. Khilafat-e Ahmadiyah, Khilafat-e Ahmadiyah, Hazrat Amir al-Mu'minin, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamil, Nare Takbir. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa Allah Ta'ala menjadi pelindung hamba-hambanya. Musuh-musuh ingin menghancurkan mereka hingga tidak bersisa, namun mereka memperoleh kemajuan dari hari ke hari dan terus menang atas musuh-musuh mereka sebagaimana janjinya. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Yaitu Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa aku dan Rasulku pasti akan menang. Kemudian beliau bersabda, aku mengatakan dengan keyakinan dan keteguhan yang besar bahwa aku berada di atas kebenaran, dan dengan karunia Allah Ta'ala kemenangan di medan ini adalah milikku. Dan sejauh aku menggunakan pandangan yang tajam, aku melihat seluruh dunia mengambil langkah di bawah kebenaranku, dan sudah dekat saatnya aku akan memperoleh kemenangan yang agung, karena untuk mendukung lidahku ada lidah lain yang berbicara, dan untuk menguatkan tanganku ada tangan lain yang bergerak yang tidak dilihat dunia, tetapi aku melihatnya. Di dalam diriku ada roh samawi yang berbicara, yang memberikan kehidupan pada setiap kata dan ruh dan hurufku. Dan di langit telah timbul suatu gejolak dan pergolakan yang telah membangkitkan segenggam tanah ini seperti boneka. Setiap orang yang pintu taubatnya belum tertutup akan segera melihat bahwa aku bukan dari diriku sendiri. Apakah mata-mata itu dapat melihat yang tidak dapat mengenali orang yang benar? Apakah dia juga hidup yang tidak merasakan azab samawi? Maka beliau menyatakan klaim ini
bahwa aku akan berhasil dan insya Allah aku akan berhasil. Dan dunia akan melihat bahwa pada akhirnya akulah yang akan berhasil. Kehidupan Jemaat Ahmadiyah selama 136 tahun yang lalu adalah bukti bahwa Allah Ta'ala dengan karunia-Nya terus memberikan kemajuan demi kemajuan sesuai dengan janji-janjinya, dan kita juga memiliki tanggung jawab untuk berusaha menunaikan kewajiban kita agar menjadi bagian dari kemajuan ini. Untuk menunaikan kewajiban ini, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, senjata kita untuk menang adalah istighfar, taubat, memahami ilmu-ilmu agama, mengingat keagungan Allah Ta'ala, dan menunaikan salat 5 waktu. Salat adalah kunci diterimanya doa. Ketika kalian salat, maka berdoalah di dalamnya, dan janganlah lalai, dan hindarilah setiap kejahatan, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak hambanya. Menghindari setiap kejahatan adalah perkara yang wajib. Di suatu tempat, beliau alaihissalam bersabda dengan sangat jelas, janganlah kalian menyangka bahwa Allah akan menyia-nyiakan kalian. Kalian adalah benih dari tangan Allah yang telah ditanam di dalam tanah. Allah berfirman bahwa benih ini akan tumbuh dan berkembang, dan dari setiap sisi akan keluar cabang-cabangnya, dan ia akan menjadi pohon yang besar. Maka beruntunglah orang yang beriman kepada firman Allah dan tidak takut terhadap cobaan-cobaan yang datang di tengah-tengah, karena datangnya cobaan juga merupakan suatu keharusan agar Allah menguji kalian. Siapa yang jujur dalam pengakuan baiatnya dan siapa yang dusta. Orang yang tergelincir karena suatu cobaan, ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan kecelakaan itu akan mengantarkannya hingga ke neraka. Seandainya ia tidak dilahirkan, maka itu akan lebih baik baginya. Tetapi semua orang yang akan bersabar hingga akhir, semua orang yang akan bersabar hingga akhir, atas mereka akan datang gempa bumi, musibah-musibah, dan akan bertiup angin taufan, peristiwa-peristiwa, dan kaum-kaum akan tertawa dan mengolok-olok, dan dunia akan berperilaku kepada mereka dengan penuh kebencian yang keras, namun pada akhirnya mereka akan meraih kemenangan, dan pintu-pintu berkah akan dibukakan bagi mereka. Maka inilah pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan kita setiap hari menyaksikan dakwah ini terpenuhi, yakni bagaimana Allah Ta'ala dalam berbagai keadaan memberikan bantuan dan dukungan serta pertolongan, dan meskipun dengan ujian-ujian ini, orang-orang yang teguh pada kebenaran, kepada mereka Dia menurunkan hujan karunia-Nya sedemikian rupa sehingga iman mereka menjadi begitu kuat hingga mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan kemudian langkah demi langkah terus maju ke depan, tanda-tanda dan jejak-jejaknya juga tampak bagi kita bahwa cara jemaat menyebar di dunia ini tidak mungkin menjadi klaim seorang pendusta. Ini adalah perkara yang sangat besar, sangat besar. Maka tekankan pada perkara ini, sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam telah bersabda bahwa senjata kemenangan kita adalah doa-doa. Perhatian yang besar harus diberikan pada doa-doa, dan ketika kita memberikan perhatian pada doa-doa, barulah Allah Ta'ala akan menganugerahkan kesuksesan pula. Demikian juga beliau bersabda bahwa berusahalah untuk memperoleh ilmu agama, berusahalah untuk memperoleh hak Allah Ta'ala, untuk menunaikan hak Allah Ta'ala, dan berusahalah untuk melaksanakan salat-salat. Ketika kita berusaha dalam semua hal ini, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita pula sebagai pewaris karunia-karunia-Nya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang menunaikan kewajiban ini, dan dalam kehidupan kita terus menyaksikan pemandangan kemajuan Jemaat Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada Anda semua dan juga kepada saya, agar kita teguh dalam kebaikan-kebaikan dan menjadi orang-orang yang menunaikan hukukullah dan hukukul ibad. Menjadi orang-orang yang terus berkembang dalam iman kita. Amin. Sekarang mari kita berdoa.
आमीन। आगे इतला के मुताबिक कुल हाज़री जो उनकी स्कैन हुई है वो 44,484 है, यानी करीबन 44,500। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इनके मुताबिक स्कैन नहीं हुए, इस तरह 46,000 से कुछ ऊपर हाज़री बनती है। तो इनका क्योंकि मुकाबला यूके से रहता है, यहाँ मैंने बताया था, तो इसलिए मेरा ख़्याल है मैं यूके की जो हाज़री की सुख्तियाँ मौजूद हैं वो 2,585 तकरीबन 2,600 वो शामिल कर लें तो तकरीबन 48,500 हाज़री आपकी हो गई। इस लिहाज से करीब करीब पहुँच गए हैं, और अगर मैं वहाँ जाता तो उम्मीद है 4-5 हज़ार और ज़्यादा हो जाती। बहरहाल अल्लाह ताला सब शामिलीन को अपनी हिफाजत में रखे, खैरियत से आप लोगों को घरों में लेके जाए, और जो बरक़ात जलसे की आपने हासिल की हैं उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम अहमदिया, इस्लाम अहमदिया। हज़रत खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा